Jadi untuk kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing. Untuk dugaan memerintahkan kepala desa untuk mendukung pasangan 02. Ya. Jadi di sini dalam rekaman pembicaraan tersebut terlihat jelas menyebutkan nama-nama. Ya. Nama-nama ada di situ, dugaan nama Kapolres Batubara, Kajari Batubara, Kodim, untuk Bupati, ya, untuk melakukan atau mendukung pasangan 02 dengan memakai dana desa, dan ini di hari ini kami akan melakukan konferensi pers, dan nanti akan konferensi pers tersebut langsung akan disampaikan oleh Abangda Profesor Todo Mulya Lubis SHLRM selaku Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Bidang Hukum. Bahwa press conference ini untuk peristiwa yang diduga terjadi di Kabupaten Batubara. Nah, saya itu belum pernah ke Batubara ini, Kabupaten Batubara ini. Ya, katanya ibu kotanya namanya Indrapura, tapi ada video yang viral di media sosial yang buat saya, kalau itu benar, itu adalah konspirasi yang dimulai, ya, di Batubara. Walaupun konspirasi ini kita temukan juga di tempat-tempat yang lain, tapi ini sangat obvious, sangat telanjang, sangat kasat mata, karena di situ ada percakapan antara pihak Kejari, kepala kejaksaan setempat, ada dari pihak kepolisian, ada dari pihak TNI, dan juga perwakilan kepala desa atau mungkin juga kepala desa itu sendiri. Nah, apa isinya? Kalau saya tidak salah tangkap, isi dari percakapan itu adalah mengarahkan kepala desa untuk memenangkan paslon nomor 2. Itu isinya. Tapi kan tidak ada yang free. Itu kan semua harus dimobilisasi. Nah, bagaimana mobilisasi itu dilakukan? Kalian boleh gunakan dana desa. Itu yang dikatakan tadi. Silakan gunakan dana desa. Malah disebut angka 100.000 rupiah. 50.000 itu tinggal di desa, 50.000 itu dibagikan sebagai biaya operasional. Atau saya nggak tahu biaya apa saja. Tapi paling tidak kita melihat dana desa itu dipakai untuk kampanye, untuk mobilisasi. Ini kan tidak boleh dilakukan, ya. Ini melanggar, ya. Karena kepala desa itu tidak boleh kampanye, ya. Nah, pihak kejaksaan, kalau itu benar, sekali lagi, ya, dia mengatakan bahwa penggunaan dana desa itu tidak akan diperiksa pada tahun 2024 ini. Nah, ini kan keterlaluan, gitu, kalau itu betul. Karena kalau kita membaca pasal 280 Undang-Undang Pemilu, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perangkat desa itu dilarang untuk ikut serta dalam kampanye, ya, dilarang menjadi pelaksana kampanye. Nah, dengan percakapan yang terjadi di Kabupaten Batubara ini, mereka ikut kampanye, mereka ikut serta sebagai pelaksana kampanye. Ya. Kalau Anda membaca pasal 494 Undang-Undang Pemilu, semua pihak yang disebut terlibat tadi, apakah itu polisi, TNI, ya, kejaksaan, termasuk kepala desa, tidak boleh berpihak. Jadi netralitas aparat itu adalah kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka. Ya. Nah, itu tidak boleh dilanggar.
Satu lagi, pasal 282 Undang-Undang Pemilu itu dilarang, mereka ini dilarang membuat keputusan yang menguntungkan salah satu paslon. Nah, kalau tadi saya menyebut konspirasi yang terjadi di Batubara itu, yaitu memang konspirasi untuk memenangkan salah satu paslon. Dan itu tidak ada dasarnya, tidak ada alasan hukum apapun yang bisa dijadikan untuk menjustifikasi konspirasi ini. Pemilu kita yang harus berlangsung langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, itu dicederai dengan konspirasi ini. Nah, andaikan itu semua benar, karena ini sudah viral di mana-mana, sudah beredar di semua media. Tadi saya bicara dengan Pak Mahfud MD waktu makan siang. Nah, saya menceritakan soal ini. Pak Mahfud bilang kita harus memberikan komentar ya, kepada pers ya, mengenai hal ini. Kalau itu benar, itu tidak bisa dibiarkan ya, karena membiarkan ini sama artinya dengan ikut menjustifikasi konspirasi ini, dan kita tidak mau melakukan itu. Sekali lagi, diam bukan pilihan dalam hal semacam ini. Ya, kita ini berada dalam apa disebut critical junction. Ya, momen-momen yang kritis dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya minta kepada Kapolri Jenderal Listio untuk menginvestigasi ya, keterlibatan aparatnya dalam konspirasi ini. Saya juga minta kepada Jaksa Agung untuk melakukan hal yang sama. Saya minta kepada Bawaslu, karena kami sudah ketemu dengan Bawaslu. Bawaslu belum tentu menerima laporan ya, seperti ini, tapi melalui media yang hadir di sini, saya minta kepada Bawaslu untuk proaktif mengambil ya, inisiatif melakukan fact finding. Nah, kami dari TPN yang diwakili oleh teman-teman di TPD Sumatera Utara sedang melakukan investigasi mengenai hal ini, sedang melakukan fact finding mengenai hal ini. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini kita sudah mendapat laporan mengenai apa yang terjadi di Kabupaten Batubara ini. Dan kalau konspirasi itu betul-betul terjadi, kami meminta ya, untuk diproses secara hukum, karena ini betul-betul merupakan satu pelanggaran yang mencederai demokrasi, mencederai ya, rule of law, dan mencederai semangat kita untuk membangun ekosistem pemilihan umum yang bersih dan adil. Jadi ini pernyataan pers dari kami TPN ya. Informasi, apakah ini disinformasi? Nah, ini tentu akan sangat tergantung dari hasil fact finding yang kita lakukan. Nah, kita akan melakukan itu. Kalau Anda mengatakan bahwa apakah kita akan mencek deh, mungkin melalui artificial intelligence, kita akan lakukan ya, supaya kita bisa memverifikasi dan memvalidasi apakah itu benar atau tidak. Ya. Tapi karena itu viral, dia sudah masuk pada back mind setiap pembaca. Nah, ketika dia masuk pada back mind setiap pembaca, yang bisa terjadi adalah dia mempengaruhi voting behavior. Apa itu voting behavior? Itu perilaku pemilih. Kita ini tinggal 30 hari lagi menjelang pilpres, menjelang pemilu. Kita tidak mau voting behavior, perilaku pemilih itu didikte oleh konspirasi semacam ini. Tapi sekali lagi, karena kami menggunakan kata dugaan, apakah itu hoax atau tidak, saya tidak menutup kemungkinan itu. Tapi yang saya concern adalah efek dari viralisasi video semacam ini, yang betul-betul bisa mempengaruhi voting behavior. Kami ini peserta pemilu, peserta pilpres. Kami tidak mau anggota-anggota kami diarahkan untuk memilih paslon tertentu. Biarkanlah pemilihan itu berjalan sesuai dengan hati nurani pemilih itu sendiri. Ya. Penguasa siapapun dia, termasuk presiden, jangan ikut campur ya, dalam menentukan pilihan dari setiap warga negara. Ini yang disebut TSN, terstruktur, sistematik, dan masif, ya, itu sedang dalam kajian.
internal yang kami lakukan. Ya. Nah, saya ingin tambahkan, kalian bisa cek sendiri bahwa Jaga Pemilu, satu organisasi yang dikelola oleh teman-teman civil society secara swadaya, itu sedang membuat aplikasi di mana Anda akan bisa melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu ini. Pada tahap kampanye, pencoblosan, pada tahap pencoblosan dan setelah pencoblosan. Nah ini Anda bisa install aplikasinya, ya, dari Jaga Pemilu. Itu ada Gunawan Muhammad di situ. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.